Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, edisi bulan September tahun 2020. Firman Tuhan di hari ini bagi kita terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat dan pemeliharaanmu bagi kehidupan kami, hingga kami telah memasuki bulan yang baru, bulan September tahun 2020. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Amsal pasal 9, ayat 10, demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kata hikmat berasal dari istilah Ibrani, yaitu chokhmah, yang diterjemahkan sebagai kepandaian, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Hikmat juga berarti kemampuan seseorang dalam membedakan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang buruk atau yang jahat. Dan langkah pertama untuk mendapatkan hikmat adalah takut akan Tuhan. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, takut akan Tuhan di sini berkaitan dengan pelaksanaan perintah Tuhan dalam seluruh kehidupan. Jadi, seseorang dapat dikatakan memiliki hati yang takut akan Tuhan apabila ia dapat mempraktekkan nilai-nilai kebenaran atau firman Tuhan dalam kehidupannya secara nyata. Jadi bukan hanya sekedar berteori, melainkan menjadi pelaku firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian Yakobus pasal 1 ayat 22 katakan. Takut akan Tuhan berbeda dengan rasa takut terhadap seseorang atau rasa takut kepada sesuatu benda, atau takut dalam menghadapi suatu situasi atau kondisi tertentu, seperti takut terhadap wabah corona misalnya. Yang dimaksud penulis Amsal dengan takut akan Tuhan adalah sikap takjub dan mengasihi serta menghormati kemahakuasaan Tuhan atas hidup orang percaya, sehingga menimbulkan sikap ketaatan dan tunduk kepada kuasa Tuhan. Sikap takut akan Tuhan akan membawa kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan, bukan sebaliknya semakin menjauh dari Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang akan terus berproses dalam perjalanan hidup kita. Pengkhotbah 12 ayat 13 katakan,
Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mengapa harus takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikian dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 14. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang terjadi saat seseorang mulai hidup takut akan Tuhan. Pertama, ia akan belajar mengenal yang Maha Kudus. Dikatakan dalam Amsal 9 ayat 10. Dan dalam proses pengenalan inilah ia mendapatkan arahan bagaimana menjalani kehidupan dengan bijak. Dan yang kedua, orang yang hidup takut akan Tuhan akan mulai membenci kejahatan. Dikatakan dalam Amsal 8 ayat 13. Dan yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan akan mulai terbuka dengan didikan yang mendatangkan hikmat. Amsal 15 ayatnya yang ke-33. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagai pribadi, keluarga, maupun selaku persekutuan orang-orang percaya, kita semua rindu untuk menerima hikmat dari Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar hidup takut akan Tuhan, hidup taat dalam melakukan setiap firman-Nya. Semakin saudara dan saya hidup takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka semakin kita akan dipenuhi dengan hikmat sorgawi. Jadi untuk memperoleh hikmat sejati, kita harus mengawalinya dengan hidup takut akan Tuhan. Inilah waktunya bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan rasa takut akan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini, pada saatnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menjalani kehidupan di bulan yang baru ini, kiranya kita semakin hidup takut akan Tuhan dengan melakukan segala yang difirmankan-Nya, serta menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Terlebih khusus di bulan September ini, selaku warga Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, kita telah memasuki bulan Bina Keluarga. Karena itu sebagai keluarga Kristen, marilah kita semakin mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita semakin diperlengkapi untuk turut berperan aktif dalam berbagai pola pelayanan yang dilakukan dalam gereja ini. Teristimewa dalam masa-masa pandemi ini. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, semoga melalui kegiatan bulan Bina Keluarga yang akan berlangsung di sepanjang bulan September ini dapat semakin mendorong pertumbuhan iman kita, sehingga kita semakin dikuatkan dan dimampukan oleh hikmat Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan bagi kita. Selamat menjalani bulan Bina Keluarga di sepanjang bulan September ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian taburan firman Tuhan bagi kita di edisi September tahun 2020 ini. Terus saksikan siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati.